Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulusmiati dari PGRI semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Dengan poin yang pertama, hidup rukun dalam perbedaan. Hidup rukun artinya hidup damai dan tentram, tidak ada perselisihan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Perbedaan manusia ada pada perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, perbedaan suku bangsa, di mana di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa, dan juga perbedaan agama. Di Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama tersebut mengajarkan kebaikan agar tercipta hidup rukun. Karenanya, antar umat beragama harus saling menghormati dan menghargai. Poin selanjutnya adalah cinta lingkungan. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita disebut lingkungan. Lingkungan hidup dapat berupa manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tanaman yang ada di sekitar kita ini banyak sekali manfaatnya. Misalnya tanaman yang ditanam di sekitar jalanan di kota besar itu fungsinya sebagai pembersih udara untuk menghasilkan udara segar dan mencegah polusi. Ada juga tanaman lainnya seperti tanaman pertanian, yaitu padi, jagung, dan singkong yang bisa menjadi bahan makanan pokok. Ada tanaman perkebunan seperti karet, teh, tebu, dan kelapa sawit yang juga bisa diolah menjadi berbagai macam kebutuhan untuk manusia. Ada juga tanaman obat, di mana tanaman obat ini bisa membantu manusia untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, dalam poster ada berbagai macam hewan dengan tulisan yang berbunyi Keep It Wild. Hal ini karena semakin kesini semakin banyak sekali hewan-hewan yang terancam punah. Sedangkan hewan itu memiliki banyak manfaat untuk kita, misalnya sebagai penghasil daging, diambil dagingnya, diambil telurnya. Ada juga hewan yang dipelihara untuk diambil tenaganya. Namun tidak sepatutnya kita menangkap hewan liar secara ilegal, karena itu bisa mengurangi populasi mereka yang sekarang ini sudah semakin menurun. Melestarikan hutan, pemerintah melakukan berbagai macam cara, di antaranya perlindungan terhadap hutan yang rusak, mengadakan penanaman pohon kembali atau reboisasi, dan melarang penebangan hutan sembarangan serta lain-lainnya. Hal ini karena hutan adalah paru-paru dunia, yang artinya hutan sebagai tempat penghasil udara yang sejuk dan segar atau oksigen, dan juga sebagai tempat hidup atau habitat dari hewan-hewan liar. Selanjutnya, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dibuktikan dari nama lain dari Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi, seperti yang terlihat pada peta pada gambar, Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau. Dan sebagai negara kepulauan, jumlah seluruh pulau yang ada di Indonesia ada sekitar 17.508 buah pulau yang terdiri dari pulau besar dan juga pulau-pulau kecil. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara 2 samudra dan di antara 2 benua. Kedua samudra itu adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Begitulah indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membucur di garis khatulistiwa, sehingga diibaratkan bagaikan untayan Ratna Mutu Manikan atau Zamrud khatulistiwa. Selanjutnya, alasan yang menyebabkan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, antara lain yang pertama,
Kita mendirikan bangsa ini dengan perjuangan sendiri yang didukung oleh kecerdasan, keberanian, dan kerelaan berkorban. Dengan darah dan air mata serta semangat menyatukan segala perbedaan. Kita berhasil mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan mengusir penjajah dari tanah air yang kita cintai ini. Kita adalah bangsa berjuang. Alasan selanjutnya, kita patut bangga dengan karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada bangsa ini, baik berupa kekayaan budaya dan kekayaan alam. Bangsa kita terdiri dari lebih dari 900 suku bangsa dan 400 lebih bahasa daerah dan dialek dengan warisan adat istiadat, cara hidup dan kearifan masing-masing. Ada bermacam-macam upacara budaya, busana, tarian, musik, dan seni tradisional lainnya, serta berbagai makanan khas daerah. Berbagai karya budaya kita seperti wayang, keris, batik, dan angklung, serta tari saman, dan banyak lagi kebudayaan lain telah diakui oleh organisasi dunia UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Alasan selanjutnya, bangsa kita berasal dari peradaban yang tinggi. Kita memiliki banyak sekali warisan benda cagar budaya, termasuk candi dan situs bersejarah lainnya. Candi dan situs yang tersebar di seluruh Nusantara ini adalah bukti bahwa sejak dulu bangsa ini telah memiliki peradaban yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Kita memiliki catatan sejarah tentang kejayaan Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya yang pernah Indonesia, dan pada masanya amat dikenal serta disegani oleh bangsa-bangsa lain. Poin selanjutnya tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar atau janji yang diucapkan secara bersama-sama oleh para pemuda Indonesia pada saat penjajahan. Mereka mengucapkan sumpah itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi di saat Indonesia belum merdeka, masih dijajah oleh Belanda, ikrar atau janji yang diucapkan tersebut adalah sebagai berikut. Seperti yang ada pada teks, Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Pada saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, ikrar ini pada umumnya dibacakan kembali dengan maksud agar para generasi muda dapat meneladani dan mewarisi arti penting dari Sumpah Pemuda. Poin selanjutnya, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana republik berasal dari kata res yang artinya kepentingan dan publika berarti umum. Jadi republik artinya kepentingan umum. Pemerintahan dipimpin oleh presiden untuk masa jabatan tertentu. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Menteri bertanggung jawab kepada presiden sebagai pelaksana pemerintah. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. DPR juga tidak dapat memberhentikan presiden. DPR bertugas mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden. Terdapat saling kontrol sehingga kekuasaan presiden tidak terbatas atau mutlak atau diktator. Sebagai negara plural atau beragam, sangatlah penting menjaga keutuhan dari segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Karena itu, untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang terdapat pada alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Perilaku menjaga keutuhan negara dalam kehidupan sehari-hari diantaranya perasaan hormat, setia, cinta tanah air, membela kebenaran dan semangat kebersamaan.
Poin selanjutnya, partisipasi dalam pembelaan negara. Dilihat dari aspek historis perjuangan bangsa kita, terdapat beberapa contoh tindakan usaha pembelaan negara yang dilakukan komponen rakyat. Di antaranya, 1. Kelaskar yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode Perang Kemerdekaan ke-1. 2. Periode Perang Kemerdekaan ketiga, ada organisasi pasukan gerilya desa atau Pagir Desa, termasuk mobilisasi pelajar atau Mobel sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan. Yang ketiga, pada tahun 1958 sampai 1960 muncul organisasi keamanan desa atau OKD dan organisasi perlawanan rakyat atau OPR yang merupakan bentuk kelanjutan Pagir Desa. Yang keempat, pada tahun 1961 dibentuk pertahanan sipil, perlawanan rakyat, keamanan rakyat sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD dan OPR. Yang kelima, kemudian berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia atau telah diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan Anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Poin selanjutnya, sikap positif terhadap NKRI. NKRI adalah negara kebangsaan modern, yaitu negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dengan tekad membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Seperti yang terdapat pada gambar yang disajikan, terdapat banyak perbedaan pada ras, pada budaya, terdapat dilihat dari rumah adat dan juga pakaian adat serta tarian-tarian dari daerah masing-masing. Karena itu, untuk mengembangkan sikap positif terhadap NKRI dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cinta tanah air, yang kedua, membina persatuan dan kesatuan bangsa, yang ketiga, rela berkorban demi NKRI. Poin terakhir, keterbukaan dan jaminan keadilan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah sebuah situasi terbuka, di mana apa saja dapat masuk dengan mudah. Dalam era yang disebut dengan era keterbukaan ini, mobilitas dan dinamika masyarakat amat tinggi. Batas negara menjadi semakin kabur. Kondisi ini dipicu oleh pesatnya perkembangan informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Sedangkan kata adil berasal dari bahasa Arab yang artinya tengah atau tidak berat sebelah. Tidak pilih kasih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Secara umum, keadilan dapat diartikan suatu tindakan yang berdasarkan atas hukum yang berlaku atau suatu tindakan yang tidak berdasarkan atas kesewenang-wenangan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan bertanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.